Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita bersama akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Di pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami menjalani hidup kami dan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Kami sebelumnya mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin dan mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Kapankah Engkau akan datang kepadaku? Aku hendak hidup dengan ketulusan hati di dalam rumah-Ku. Mataku tidak ingin melihat perbuatan lalim, perbuatan yang menyeleweng atau benci, aku tidak mendambakannya. Hati yang serong kubuang jauh-jauh, aku tidak mau kenal kejahatan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setia di negeri, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan tinggal di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, supaya kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap manusia dalam hidupnya pasti pernah melakukan kesalahan atau bertindak keliru. Tapi kemudian biarlah ini jangan dijadikan alasan atau bilang, ya harap maklum, namanya juga manusia. Padahal dengan maksud untuk memaafkan diri sendiri dan tidak mau mengakui kesalahannya. Karena saudara, sebagai umat Tuhan, kita seharusnya sadar bahwa itu tidak berkenan kepadanya. Dan sebagai umat Tuhan harusnya lebih menyukai akan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan yang berkenan kepadanya. Sebagaimana Mazmur 101 yang merupakan ungkapan hati Raja Daud, yang mengakui akan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia mengatakan bahwa ia hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela dengan ketulusan hati. Dia tidak suka dengan perbuatan-perbuatan lalim dan tidak benar, juga tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Artinya dia tidak ingin melakukan hal-hal yang demikian. Mazmur tahu betul apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang melakukan hukum-hukumnya, dan itulah yang hendak dia lakukan. Karena itu pemazmur hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, hendak bermazmur bagi Tuhan serta hidup dalam ketulusan hati. Nah saudara, bagaimana dengan hidup kita sebagai umat Tuhan yang sudah sering kali mendengar firman Tuhan, yang sudah tahu ajarannya tentang apa yang Dia ingin untuk kita lakukan atau jauhkan, tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak atau umatnya. Seberapa sering kita masih menyatakan secara tidak langsung, maklumi saja, atau kita mau mengatakan maaf dan menyatakan bahwa sesungguhnya kita tidak suka dengan perbuatan-perbuatan tercela. Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi yang dikatakan itu keluar atau dengan kesungguhan hati. Mari saudara, kita perhatikan bagaimana kehidupan kita.
Mari kita lakukan dan perlihatkan perilaku kehidupan yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Melalui Mazmur 101 ini, sebagai anak-anak-Mu kembali kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami mau belajar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya Engkau juga berkenan dalam kehidupan kami. Pada kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu mau mengingatkan kami, menuntun kami, memimpin kami untuk kami boleh tetap ada di jalan yang benar, untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Karena itu kami mau mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Ampuni kami jika kami seringkali mendukakan hati Tuhan melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami pikirkan. Biarlah kami boleh belajar terus untuk hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.